Selamat pagi para warganet semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK. Hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang seksio sesaria, ya. Nah, semuanya pasti sudah tahu ya, seksio sesaria atau SC, ya, orang awam bilangnya. Itu adalah tindakan operasi untuk melahirkan bayi, ya. Nah, macam-macam hal tentang seksio sesaria ini sebetulnya ya, yang intinya adalah hari ini akan saya bahas tentang hubungannya seksio dengan rasa nyeri sesudah operasi. Itu saja. Sekaligus nanti untuk mengomentari postingan dari salah satu pasien saya yang baik hati mengirimkan postingan ulang pengalamannya, ceritanya saat melakukan seksio sesaria bersama saya. Awalnya pasien ini takut sekali ya. Saya takut dioperasi dok, dan rasa cemas juga dia, takut ini, takut itu. Akhirnya saya tenangkan dan ternyata seksionya tidak ada rasa nyeri. Jadinya dia happy, dia posting. Kemudian nanti akan saya repost lagi untuk para warganet semua supaya tahu seksio itu sebetulnya tindakan operasi yang tidak terlalu menakutkan untuk zaman sekarang ini. Ya, beda kondisinya dengan zaman ibu-ibu kita dulu. Kalau ibu-ibu kita dulu masih ngotot, pokoknya apapun yang terjadi harus lahir normal ya. Dan memang kita mendukung sih, selama masih bisa lahir normal itu yang kita upayakan, jadi prioritas kita. Kecuali lahir normal nggak bisa. Kalau lahir normal nggak bisa, ya mau tidak mau untuk keselamatan ibu dan bayinya kita lakukan seksio sesaria. Jadi seksio sesaria ini bukan tanpa indikasi dilakukan. Jadi harus ada indikasinya ya. Indikasinya yang paling sering adalah CPD atau cephalopelvic disproportion ya. Nggak matching tuh antara si kepala dengan si tulang panggul ibu ya. Jadi mangkok panggul itu seperti mangkok seperti ini ya, terdiri dari tulang-tulang panggul ibu ya. Ini ibaratnya kepala bayi. Nah, saat 37 minggu paling telatnya kita tunggu harus terjadi engage seperti ini ya. Jadi kepala masuk di tulang panggul atau mangkok panggul ini. Nah, di saat engage sudah terjadi, tinggal meluncur keluar saat pembukaan terjadi dan bayi lahir. Nah, pada kasus-kasus CPD atau cephalopelvic disproportion ini, kepala itu sampai 37 minggu kepala bayi masih di atas mangkok panggul, dia nggak bisa turun ke bawah. Jadi kita bilang kepalanya masih melayang ya, di atas mangkok panggul ini. Nah, kalau dia tidak turun ke bawah dan masih melayang seperti ini, ya meskipun di bawah ibunya sudah mules, pembukaan sudah 10 cm, kalau kepala masih melayang dia nggak akan bisa turun dan lahir ya. Kita harus betot ibaratnya, dalam tanda kutip ya, membetot kepala untuk lahir ke bawah. Tapi tindakan seperti vakum atau forceps itu bukan tanpa resiko juga ya. Kepala bayinya ya bisa benjol, dibuat benjolan alami oleh vakum ya, atau cedera pada bayi ya mungkin saja terjadi pada tindakan untuk memaksakan si kepala itu turun untuk lahir lewat jalan lahir yang normal ya. Jadi biasanya kalau di praktek saya akan menilai turunnya kepala bayi masuk ke mangkok panggul ini karena ini yang akan menentukan angka keberhasilan lahir normal ya. Jadi biasanya secara normal kalau anak pertama usia hamil 35 minggu kepala bayi itu sudah engage, masuk dicengkeram oleh mangkok panggul. Kalau kita USG itu posisi kepala bayi atau fleksi maksimal seperti ini, nunduk maksimal supaya dia bisa masuk ke dalam mangkok panggul ini ya. Udah nggak goyang-goyang lagi kepalanya kalau kita USG, dan bisa dicek juga dari periksa luar, nggak bisa digoyang lagi, kepalanya sudah turun ya. Nah, kalau ditunggu sampai 37 minggu paling telatnya kepala bayi masih di atas, itu adalah tanda-tanda CPD, cephalopelvic disproportion tadi ya. Tapi biasanya kalau pasiennya ngotot, dok apapun yang terjadi pokoknya kita bela-belain lahir normal, oke, biasanya saya ngikut ya. Nanti kita pantau tuh per minggu, selama air ketubannya oke, gerak bayi oke ya, tidak ada pengurangan gerak bayi ya, oke lah kita temenin sampai nanti 40 minggu atau deadline-nya tercapai. Baru kita pikirkan lagi mau seksio sesaria atau induksi persalinan ya. Nah, sekarang kita ngobrol juga tentang rasa nyeri sesudah operasi ya. Jadi tingkat rasa nyeri masing-masing orang berbeda. Ada orang yang dicubit sedikit langsung sakit banget, ada orang yang udah digebukin ibaratnya tapi belum sakit juga. Itu juga menentukan tingkat rasa nyeri sesudah operasi. Tapi yang paling utama adalah teknik operasi dan perlengketan sesudah operasi
Nah, itu yang akan menentukan respon rasa nyeri pasien sesudah operasi sesar. Jadi judul operasinya bisa sama-sama SC, sama-sama sesar. Tapi sama dokter yang satu kok nggak sakit, sama dokter yang lain kok sakit. Ada pasien yang berasa nyeri, ada yang tidak terlalu sakit. Nah, itu ditentukan sekali lagi oleh teknik operasi, ya. Jadi teknik operasi kalau kita para dokter ahli sudah tahu ya apa yang harus kita hindarkan untuk mencegah perlengketan sesudah operasi, ya. Jadi teknik operasi itu masing-masing dokter bisa berbeda. Jadi hasilnya pun meskipun sama-sama sesar juga bisa berbeda, ya. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.